Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Minggu 14 April 2024 dengan judul Sahabat Orang Tak Berdaya. Ayatnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Pekerjaan pertama bagi mereka yang ingin berubah dalam menyucikan angan-angan. Jika pikiran dibimbing ke arah yang jahat, maka pikiran itu harus dikekang untuk memikirkan hanya perkara-perkara yang murni dan mengangkat. Ketika digoda untuk menyerahkan pikiran pada imajinasi yang rusak, larilah ke tahta kasih karunia dan berdoalah untuk kekuatan dari sorga. Dalam kekuatan Tuhan, angan-angan bisa diterbitkan untuk hanya memikirkan perkara yang murni dan surgawi. Mereka yang ingin memiliki hikmat dari Tuhan harus menjadi bodoh dalam hal pengetahuan berdosa di zaman ini agar mereka jadi berhikmat. Mereka harus menutup mata agar mereka tidak melihat dan belajar yang jahat. Mereka harus menutup telinga mereka agar tidak mendengar hal jahat dan mendapatkan pengetahuan yang akan menodai kesucian pikiran dan kelakuan mereka. Mereka juga harus menjaga lidah mereka agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat dan tipu daya tidak didapati dalam mulut mereka. Semua orang bertanggung jawab atas perbuatan mereka selagi masa pencobaan dalam dunia ini. Semua orang memiliki kuasa untuk mengendalikan perbuatan mereka. Jika mereka lemah dalam kebajikan dan kesucian dalam berpikir dan bertindak, mereka bisa mendapat bantuan dari sahabat orang tak berdaya. Yesus mengerti semua kelemahan manusia dan jika diminta akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Semua dapat memperoleh kekuatan ini jika mereka memintanya dengan kerendahan hati. Yesus telah memberikan undangan bagi semua orang yang berbeban berat oleh dosa untuk datang kepadanya, sahabat pendosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sini orang yang paling suka menyelidiki dapat belajar dengan aman di sekolah Kristus yang akan terbukti berguna bagi kebaikan mereka sekarang dan selamanya. Mereka yang tidak tenang dan tidak puas akan mendapatkan peristirahatan mereka. Dengan pikiran dan kasih mereka terpusat dalam Kristus. Mereka akan mendapat hikmat yang benar, yang jauh lebih berharga daripada harta paling berharga apapun di dunia. Renungkan lebih dalam. Seberapa murni pikiran saya? Selanjutnya, bagaimana saya bisa tidak belajar kejahatan? Umat Tuhan yang terkasih, sangat jelas pekabaran ini menjadi bagian kita. Kita dapatkan poin-poin yang penting. Bagaimana sahabat orang yang tak berdaya, tetapi kita memiliki kekuatan. Sahabat kita yang sangat tangguh dan kuat dan mau menolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia dengan rela dan senang hati akan tetap mendukung kita dan bahkan memikul kelemahan kita. Dan bila mana kita berjalan dengan Tuhan, maka kita juga akan sanggup untuk mengatakan, saya berbangga, saya juga bersuka cita, saya merasakan kedamaian meskipun kita berada di tengah-tengah siksaan, kesukaran, dan penganiayaan. Inilah tingkatan yang harus didapatkan oleh umat-umat Tuhan di dunia ini. Bila mana kita tetap berserah diri kepada Tuhan, tentu setan akan selalu menggoncang kita dan berusaha untuk membuat kita akan jatuh. Tetapi di tangan Tuhan, kita akan tetap beroleh kekuatan. Itulah janjinya. Makanya dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kuk bagi kita yang akan meringankan kita untuk memikul beban-beban kita. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami merasa bersuka cita oleh segala berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami. Terima kasih pekabaran yang sangat indah menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami memiliki seorang sahabat yang peduli kepada kami dan rela untuk mati bagi kami, dan bahkan ya Tuhan menjadi juru selamat kami. Engkaulah Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa untuk kemuliaan-Mu, dan biarlah melalui semua itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk berdiri teguh, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid-Mu, dan akan memancarkan kemuliaan Kristus melalui kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini dimanapun kami berada umat-umat Tuhan, kami memohon kiranya berkat penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Berikan keselamatan dalam segala perjalanan-perjalanan yang dilakukan, dalam usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat Tuhan. Bukakan tingkap langit sehingga dapat membawa berkat kelimpahan yang datangnya dari surga. Mendoakan juga tentunya bagi umat-umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami harapkan dan berdoa, biarlah berkat khusus Tuhan akan karuniakan, pertambahkan kesehatan, demikian juga umur yang panjang, dan di dalam umur yang panjang biarlah Engkau isi ya Tuhan dengan sukacita untuk dapat tetap melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, mendoakan juga bagi orang tua yang kami kasih dimanapun mereka berada, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bahagian mereka. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang berada di tengah kesulitan, di tengah bencana alam, duka cita, Tuhan, Engkau yang akan menjadi penopang penolong bagi mereka, dan mereka akan tetap setia untuk bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap berkat-Mu menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan. Doa ini hamba mesrahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.